Halo semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu pernah gak sih ngebayangin sebuah negeri yang tenggelam dalam korupsi? Negara di mana korupsi udah merasuki setiap sendi ketatanegaraan, di mana hukum hanya berlaku untuk mereka yang sanggup membelinya. Sebuah negara yang sama sekali gak punya daya tarik bagi investor, karena setiap aturan bisa diubah seenaknya. Di negeri itu, masyarakatnya cuma bisa pasrah ketika kekayaan alamnya dirampas dan hasilnya hanya numpuk di tangan segelintir orang. Demokrasi yang harusnya menjadi kekuatan rakyat akhirnya cuma jadi slogan di atas kertas. Rakyat gak punya tempat buat mengadu karena semua penegak hukum udah dibeli sama penguasa. Dan sekarang coba kamu bayangin, negara yang terjebak dalam korupsi yang seolah gak punya harapan itu ternyata bisa bangkit. Mereka bisa meraih kembali demokrasinya, bisa memberantas korupsi, dan pada akhirnya berhasil membangun negara yang jauh lebih baik. Ya, negara itu ada. Mereka pernah jatuh ke titik terendah, tapi berhasil bangkit dari kubangan korupsi dan kemiskinan. Dan di video kali ini, aku menyeritain salah satu kisah negara yang paling dramatis yang berhasil bangkit dari korupsi dan rezim militer. Negara itu adalah Korea Selatan. Ya, negara Korea Selatan yang sekarang kita kenal adalah sebuah negara yang maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, lengkap dengan berbagai inovasi teknologi, musik, drama, dan juga budaya pop yang makin mendunia. Korea Selatan saat ini tercatat sebagai salah satu negara dengan indeks demokrasi tertinggi di benua Asia. Tapi kamu tahu nggak, di masa lalu, negara Korea Selatan jauh dari semua itu. Beberapa dekade lalu, negeri ini dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia. Yap, kamu tuh nggak salah denger. Di tahun 1960 sampai 1980-an, Korea Selatan adalah salah satu negara paling korup di Asia. Para elit politik, jenderal, dan bos-bos konglomerat saling berbagi proyek dan fasilitas negara. Pinjaman bank dicairkan cuma buat konglomerat, dan izin usaha selalu jatuh ke tangan konglomerat yang dekat dengan kekuasaan. Kehidupan sehari-hari masyarakat penuh dengan tembok korupsi. Mau jadi pegawai negeri, harus setor uang atau kenalan orang dalam. Mau urus izin kecil-kecilan, harus siap nyuap pejabat lokal. Bahkan pelayanan publik dasar pun jadi ladang pungli. Di pabrik-pabrik, buruh dipaksa kerja dengan upah murah. Pengusaha kecil dan menengah dikejar-kejar petugas pajak dengan pungutan tinggi. Akhirnya terpaksa bangkrut karena nggak bisa bersaing dengan usaha para konglomerat. Buat orang biasa, rasanya semua pintu kesempatan udah tertutup, kecuali punya koneksi atau uang buat melicinkan jalan. Tapi kenapa semua itu bisa terjadi? Kenapa Korea pernah sehancur itu kondisi ekonomi dan politiknya? Semua berawal di 16 Mei 1961, ketika seorang jenderal bernama Park Chung-hee memimpin kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil. Park berjanji bakal nyelamatin Korea dari ancaman komunis Korea Utara. Tapi setelah berkuasa, justru dialah yang membangun rezim otoriter, memperkaya diri dan kelompoknya, dan mengekang kebebasan masyarakat. Dalam kepemimpinannya, Park ini terus musatin kekuasaan, sampai posisi politik tuh sangat lemah dan nyaris gak ada. Indeks demokrasi merosot tajam, parlemen dikuasai rezim dan nyaris gak ada suara oposisi. Media dibungkam, para aktivis diculik, disiksa, bahkan dilenyapkan. Semua represi itu dijalankan oleh militer atas alasan stabilitas nasional. Dan ketika masa jabatannya hampir habis, Park ini ngelakuin manuver yang radikal. Park ngubah konstitusi 1969 supaya dirinya bisa maju lagi dan melanjutkan dinasti kekuasaan. Dan karena Park udah mengendalikan mayoritas suara di parlemen, rencana dia berhasil. Tapi nggak cukup dengan itu. Di Oktober 1972, Park ngumumin darurat militer walaupun saat itu nggak ada aksi demo apapun. Dengan status darurat militer, dirinya membubarkan parlemen
menunda pemilu, dan memperkenalkan konstitusi baru bernama Yushin. Konstitusi ini bikin dia bisa berkuasa tanpa batas waktu. Dirinya menguasai eksekutif sekaligus legislatif, dan pemilu presiden gak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh majelis elektoral yang sepenuhnya dikendalikan oleh rezim itu sendiri. Rezim otoriter ini akhirnya terus berlanjut selama 7 tahun, sampai satu hal yang mengejutkan terjadi. Di tanggal 26 Oktober 1979, Park Chung-hee ditembak mati oleh kepala intelijennya sendiri. Hal itu tentu sangat mengejutkan, apalagi Park sudah berkuasa sangat lama. Para elit militer dan politik mulai terbelah. Namun kekosongan itu segera diisi oleh jenderal lain yang berpengaruh bernama Chun Do-hwan, yang ngambil alih pemerintahan atas nama militer dan berkuasa selama 8 tahun. Represi militer di tangan Chun ternyata lebih mengerikan daripada rezim Park. Hal ini tercermin dari tragedi kota Gwangju di tahun 1980, di mana aksi mahasiswa di kota Gwangju dibalas dengan kekerasan brutal oleh tentara Korea. Selama hampir 10 hari, ribuan masyarakat Gwangju diisolasi dan dibantai oleh tentara dengan senjata militer. Sementara pemerintah pusat menyebarkan propaganda bahwa militer sedang menumpas provokator dan para perusuh. Tragedi di Gwangju ini akhirnya baru terungkap ke publik beberapa tahun kemudian, setelah beberapa wartawan asing berhasil menyeludupkan hasil dokumentasinya ke luar negeri. Dokumentasi tragedi itu akhirnya diketahui publik Korea lewat jaringan gereja dan mahasiswa, lalu disebarkan secara diam-diam kepada masyarakat luas. Momentum kemarahan masyarakat akhirnya meledak di tahun 1987 ketika 2 orang aktivis mahasiswa tewas di tangan aparat. Mahasiswa pertama bernama Park Jong-chul yang meninggal akibat disiksa dalam interogasi di kantor polisi. Lalu mahasiswa kedua adalah Lee Han-yeol yang tewas setelah kena tembakan di kepala. Pemerintah awalnya nyoba nutupin hal itu, bahkan ngejek kematian para mahasiswa, melabelkan mereka sebagai kelompok makar. 2 tragedi ini akhirnya menyatukan mahasiswa, buruh, kelas menengah, gereja, sampai sopir taksi dan ibu rumah tangga. Jutaan orang turun ke jalan di seluruh negeri dalam gerakan demokrasi Juni 1987. Selama hampir 3 minggu, dari tanggal 10 sampai 29 Juni, jutaan orang turun ke jalan di lebih dari 30 kota besar. Aksi berlangsung setiap hari, siang dan malam, dengan taktik demo bergelombang, yang akhirnya bikin aparat kewalahan. Begitu satu masa dibubarkan pakai gas air mata, kelompok lain muncul di titik berbeda. Demo terus terjadi tanpa kenal lelah. Saat itu mahasiswa jadi motor penggerak utama gerakan. Kemudian para buruh ngelakuin mogok massal dan ikut turun ke jalan. Gereja dan jaringan Buddhis ngasih ruang aman buat rapat dan perlindungan bagi aktivis. Banyak pendeta yang ikut aksi demo dan berdoa di jalan sehingga nambah legitimasi moral bagi gerakan ini. Supir taksi menjadi jembatan logistik di lapangan, ngangkut perbekalan dan mahasiswa yang terluka. Sementara ibu rumah tangga menyiapkan perbekalan untuk para pendemo. Pada puncaknya, diperkirakan 5 juta rakyat Korea ikut turun ke jalan, dan peristiwa ini dianggap sebagai aksi masyarakat terbesar dalam sejarah Asia Timur. Sampai akhirnya tekanan rakyat begitu besar, begitu luas dan tidak kenal lelah, sampai barisan elit pecah. Sebagian politisi yang tadinya mendukung Chun mulai menarik diri. Puncaknya ketika Roh Tae-woo, yang merupakan ketua Partai Demokratik Keadilan sekaligus calon pemimpin penerus Chun, mengumumkan deklarasi 29 Juni yang berisi janji untuk ngadain pemilu presiden langsung dan membuka jalan reformasi politik termasuk menjamin kebebasan pers dan membebaskan tahanan politik. Inilah titik balik transisi demokrasi Korea Selatan. Bagi masyarakat, deklarasi 29 Juni ini adalah kemenangan besar. Tapi bagi para elit politik, deklarasi ini menunjukkan keretakan yang terjadi di kalangan elit politik dan militer. Tanpa retaknya koalisi para elit,
tuntutan rakyat bisa aja kembali ditekan dengan kekerasan, seperti di Gwangju tahun 1980. Tapi pada akhirnya keretakan dalam koalisi politik ini menjadi kunci perubahan dalam transisi politik menuju demokrasi. Pemerintahan demokrasi ini terus menguat di tahun 90-an. Ditambah lagi ketika pemerintah Korea terpaksa menerima bantuan IMF saat krisis moneter Asia di tahun 1997, di mana IMF tuh memberi syarat bagi pemerintah Korea untuk melakukan reformasi besar dalam pemerintahan, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan penghapusan banyak hak istimewa bagi kroni-kroni politik. Di tahun 90-an ini juga, dua mantan presiden Korea yaitu Chun Do-hwan dan Roh Tae-woo diadili atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Rangkaian tragedi dan pertanggungjawaban hukum ini menjadi memori sakral dalam masyarakat Korea yang membuat mereka bertekad gak akan lagi membiarkan dirinya dipimpin oleh rezim militer ataupun presiden yang korup. Dari sana lahirlah reformasi militer, di mana militer diposisikan kembali di bawah kendali sipil. Sementara sistem wajib militer tetap dipertahankan sebagai instrumen demokrasi, sebuah cara agar masyarakat tidak hanya tunduk pada militer, tapi ikut dilatih untuk menjadi penyeimbang kekuatan militer dan memastikan pengetahuan militer juga dimiliki oleh rakyatnya sendiri. Dari negeri yang dulu dikuasai rezim militer yang korup, Korea Selatan kini bangkit menjadi salah satu negara demokrasi paling kuat di Asia sekaligus punya inovasi global. Indeks demokrasi mereka kini termasuk yang tertinggi di kawasan Asia. Korupsi berhasil ditekan signifikan, dan tingkat kesejahteraan rakyatnya melonjak jauh, melampaui bayangan generasi sebelumnya. Dari jalanan yang pernah dipenuhi gas air mata, dari ribuan korban jiwa di Gwangju, lahirlah sebuah bangsa kuat yang sadar bahwa kekuatan terbesar dari sebuah negara adalah rakyatnya itu sendiri.